Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan saya di sini akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi to-do list. Nah, di sini saya sudah membuat contoh aplikasi to-do listnya. Jadi teman-teman bisa lihat dulu bagaimana cara alur dari si aplikasi ini. Jadi di sini ada header, heading, tulisannya to-do list dengan warna biru. Sini ada inputan, dan juga ada button, dan di bawahnya ada tabel yang menyimpan apa yang kita masukkan di sini. Nah, langsung aja kita contohnya. Karena sini saya ada tugas matematika. Kita klik add item, maka akan muncul notifikasi seperti ini dan akan muncul apa yang kita inputkan. Nah, jika sudah, maka sini ada 3 tombol yang tampil. Ini maksudnya tombol ketika tugasnya sudah selesai. Ini tombol untuk ubah, ini tombol untuk hapus. Nah, ketika tugas yang kita masukkan sini sudah selesai, maka kita tinggal klik saja tombol yang warna hijau. Jadi klik, maka akan muncul notifikasi dan tulisan yang tadi tugasnya kita klik akan dicoret, dan tombolnya hanya tersisa tombol hapus. Nah, ketika kita klik tombol hapus pada tugas yang kita ingin hapus, maka ada notifikasi untuk konfirmasi hapus. Jika kita oke, maka dia baru bisa terhapus. Nah, di sini ada juga tombol clear item. Clear item gunanya untuk menghapus semua tugas yang ada di tabel, sama munculkan notifikasi konfirmasi. Kita klik OK, maka akan menghapus semua seperti itu. Oke, jadi di sini tutorialnya akan membuat cloning dari aplikasi to-do list ini. Oke, langkah pertama kita harus siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan XMPP dengan PHP versi 7.3. Jadi teman-teman bisa download dulu jika memang belum ada di laptop atau komputernya. Tinggal download di Google, tulisan saja XMPP PHP 7.2 bisa. Nah, dia pilih yang paling atas aja, kita masuk ke ininya, langsung akan diberikan link oleh webnya, kita klik aja. Nah, ini teman-teman pilihnya yang 7.3 di download. Kalau sudah di download, diinstal. Cara installnya sama, tinggal klik installernya, tinggal next saja seperti biasa. Lalu dijalankan si exam controlnya. Exam control dijalankan dan jalankan bagian Apache dan MySQL ya, seperti itu. Nah, jika sudah, siapkan juga text editor untuk kita melakukan script atau coding. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, jadi teman-teman bisa pakai text editor apapun yang teman-teman biasa gunakan, bisa Notepad++, bisa Sublime Text, dan sebagainya. Oke, langkah selanjutnya, setelah sudah bahan-bahannya sudah kita siapkan, maka kita langsung bikin project saja. Untuk membuat project itu mudah sekali ya. Kalau untuk aplikasi web sama PHP, tinggal kita masuk ke text editor, kita pilih open folder, kita masuk ke exam, masuk ke htdocs. Ini saya sudah menyiapkan folder YTB. Nah, ini kita buat projectnya di sini, tinggal kita membuat new folder baru, kita buat project to do list. Nah, misalnya ini nama projectnya. Nah, selesai, kita select folder. Nah, jadi untuk membuat project PHP itu sangat mudah. Teman-teman hanya membuat folder saja di dalam folder htdocs. Oke, kita coba panggil di sini. Untuk mengaksesnya seperti biasa localhost
jelas tadi kan foldernya YTB dahulu, lalu nama projectnya project to do list. Nah, ini kosong karena kita belum isi apapun. Oke, jika sudah membuat project, kita lanjut membuat database. Karena untuk menyimpan data yang kita input di sini dalam tabel, sini saya menggunakan database. Jadi kita teman-teman bisa buka langsung localhost php-admin. Nah, langsung teman-teman membuat database. Di sini saya nama databasenya todo underscore list underscore app. Nah, untuk nama database itu bebas teman-teman bisa buat. Nah, untuk table saya beri nama table underscore to do list. Nah, untuk isi dari table to do list ini ada kolom kode, dia primary key-nya, tipe datanya integer, dan dia auto increment. Nah, untuk kolom kedua kita pakai isi dengan tipe data text. Nah, untuk kolom ketiga ini ada selesai, dan nanti kita buat untuk menyimpan logika ketika tugas itu sudah selesai. Notes ini hanya untuk kolom jaga-jaga aja jika memang diperlukan. Jadi teman-teman silakan buat dahulu database-nya dan table-nya. Hanya satu table aja. Ya, ini struktur yang ada di table. Untuk penamaan ini bebas ya teman-teman. Kalau mau ngikutin seperti yang saya buat boleh silakan. Oke, jika sudah, maka kita langsung balik ke text editor lagi. Kita kembali ke text editor. Nah, untuk hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengkoneksikan database-nya terlebih dahulu. Jadi kita setelah sudah membuat database, kita harus mengkoneksikan ke project kita. Nah, di sini saya membuat folder dahulu. Folder dengan nama folder misalnya config. Ini bebas ya teman-teman. Di dalam folder config ini saya membuat file koneksi titik php. Oke. Di dalam file koneksi baru kita masukkan script untuk koneksinya. Karena ini aplikasi menggunakan pemrograman PHP, maka kita buka dahulu tag PHP, lalu sini kita langsung mendeklarasikan variabel, misalnya variabel koneksi gitu. Ini bebas, tidak harus sama. Ini saya menggunakan mysqli underscore connect. Nah, ini isinya sudah pasti ya. Kalau teman-teman tidak mengutak-atik si XMPP ini, MySQL tidak teman-teman edit seperti portnya atau username dan passwordnya. Jadi masih standar, ini pasti sama seperti ini. Localhost. Yang kedua root pasti username-nya. Yang ketiga ini password kosong karena kalau standar dia tidak ada passwordnya. Nah, untuk yang keempat tadi nama database yang sudah kita buat. Ini nama databasenya todo underscore list underscore app. Todo underscore list underscore app. Titik koma. Oke, langsung kita cek jika mysqli underscore connect underscore r0 lebih dari 1, maka akan koneksi gagal. Saya menampilkan errornya mysqli underscore connect underscore error. Nah, jika berhasil maka akan muncul tulisan koneksi berhasil. Untuk ini untuk kita tes ya. Kalau kita tes ini, kita reload ini, kita masuk ke folder config, kita buka koneksi. Nah, koneksi berhasil. Nah, untuk biar lebih jelas lagi, coba ini
kita ganti ya nama databasenya, misalnya tambahin X gitu. Apakah gagal? Nah, unknown database. Jadi database to-do list fx ini tidak ada di database MySQL kita. Jadi ini scriptnya sudah berhasil nih, kita kembalikan lagi. Nah, karena jika berhasil itu dalam project kita harus tidak perlu menampilkan jika koneksinya berhasil, jadi kita hapus saja. Jadi cukup untuk file koneksi, cukup scriptnya sampai sini. Oke, langkah selanjutnya, nah, karena kita ingin membuat tampilan seperti ini, kita harus membutuhkan yang namanya framework Bootstrap. Jadi salah satu framework untuk CSS. Jadi kita tidak perlu script CSS lagi untuk stylingnya manual. Kita menggunakan framework lebih cepat. Teman-teman bisa buka Google untuk Bootstrap download. Kita masuk yang paling atas. Teman-teman bisa langsung download yang ini, Compiler CSS NGS. Download, jika sudah di download, nanti ekstrak dan masukkan ke folder project teman-teman yang tadi sudah dibuat. Jadi saya sudah menyiapkan hasil downloadnya. Nah, di dalamnya ada folder CSS dan JS, ini kita copy. Kita masukkan ke project to-do list kita pastekan di sini. Nah, agar rapi kita buat folder juga. Jadi kita pisahkan antara tampilan dan nanti file-file project kita. Kita ini kasih nama aja assets. Nah, maka yang CSS dan JS ini kita pindahkan ke folder asset. Nah, jadi sudah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya sudah selesai. Jadi kita sudah bisa nanti menggunakan Bootstrap, framework Bootstrap. Oke, langkah selanjutnya kita membuat aplikasi tampilannya. Kembali ke text editor. Oke, kita buat file baru dengan nama index.php. Nah, index ini letaknya di luar dari folder ini ya. Jadi ada di dalam folder project to list, langsung ada index. Nah, kita bisa lihat di folder, nah ini langsung ada index. Nah, untuk index kita langsung ketikkan HTML5. Nah, bisa text editor sudah ada otomatis tab seperti ini. Ini sudah otomatis. Kita sudah membuat kerangka dari HTML. Nah, ini kita bikin titelnya to do list app. Jadi titel ini kita ganti jadi to do list app. Nah, save. Nah, tadi kan kita sudah download ya ini Bootstrapnya. Jadi kita masukkan juga ke index. Caranya kita link ref link CSS. Nah, ini kita langsung masuk ke dalam folder assets, folder CSS, folder kita panggil file bootstrap.min.css, bootstrap.min.css. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita menampilkan untuk Bootstrapnya, kita langsung ke bagian desain aplikasinya.
Di sini bisa kita lihat bahwa di sebelah kiri dan kanannya kosong, sehingga yang terisi ada di bagian tengah. Untuk bootstrap sendiri, ini kita bisa menggunakan CSS untuk kolomnya, karena di bootstrap dalam satu layar ini kolomnya itu sampai 12. Jadi ini kita asumsikan kolom ini 3, yang sebelah kiri, yang di sebelah kanan 3 juga. Jadi sisanya yang di tengah 6 kolom. Seperti itu. Nah, kita langsung buat kolomnya dahulu. Kita pakai div container pertama. Container, karena untuk bootstrap pasti diawali dengan container. Dan juga kita buat div row. Setelah div row baru kita memasukkan kolomnya. Kita pakai kelas mb3. mb3. Jadi yang sebelah kiri 3, yang di tengah itu 6, yang di kanan 3. Nah, seperti ini. Ini kita save. Ketika project kita ini kita jalankan, maka masih kosong. Selanjutnya kita menampilkan ini to-do list, tulisan to-do list. Nah, kita fokus di kolom yang MB6. Kita pakai tag heading 1, to-do list. Pakai spasi. Biar kita ikutin, kita akan cloning. Dan warnanya warna biru. Untuk pewarnaan bootstrap sudah bisa dilihat ya di sini pewarnaannya di komponen atau di teman-teman bisa lihat di sini dokumentasinya. Nah, ini teks warnanya warna primary. Coba kita jalankan. Nah, konten pakai call MD kita ganti. Nah, ini fungsi center ya, ke tengah. Jadi kita ketik center. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita memasukkan form untuk menampilkan input dan buttonnya. Di bawah H1 kita panggil tag form dahulu. Form post, kita pakai metode post. Oke. Nah, form ini ada input, tipe teks, dan tombol. Nah, kita langsung ke bootstrap, kita cari komponen forms atau pakai input group aja. Nah, seperti ini.
kita cari yang teks dan tombol. Nah, ini button add-ons kita pakai yang kedua, kan sama nih ya kan. Kita pakai yang kedua. Kalau teks adalah button, ini kita copy saja, ini input group ini kita copy. Yang kedua ini kan satu, ini kedua, baris dua, kita copy, kita masukkan ke dalam untagged form. Oke, ini biar rapi kita hapus sih. Kita hapus, sisakan input teks kelas pas order, masukkan tugas. Nah, tombolnya ini tombol warna hijau dan tulisannya add item. Kita pakai add item. Nah, ini buttonnya kita tipenya submit. Ini ID-nya nggak usah, kita hapus aja. Dan ini warnanya kita ganti sukses, warna hijau. Nah, kalau sudah kita reload, nah seperti ini. Nah, sudah sama yang ini. Nah, bawahnya ada table. Nah, sama, kita tinggal buka aja dokumen bootstrapnya. Kita cari table di sini. Utility extend, kita cari satu-satu. Di konten. Nah, ada di konten, menu table. Nah, ini ada banyak nih contoh table-table dari Bootstrap. Nah, kita pakai yang, coba kita isi dulu nih contohnya. Oke, kita klik OK. Nah, ini jadi tabelnya itu dia tipenya kita masukkan 3. Nah, jadi dia tipenya kalau ini ada animasinya ya kalau mouse-nya bergerak, dan ada antar baris tuh berbeda warnanya. Di bootstrapnya kita cari yang seperti itu. Kita cari yang, sebentar. Nah, ini ketemu nih hover, tapi kita butuh yang ada berbeda tiap barisnya warnanya. Apakah ada? Kita cari sebentar. Nah, ini ada strip ya. Nanti kita pakai kelas ini dulu, baru nanti kelas hover. Oke, di bawah form kita bikin table. Kita menggunakan kelas stripped dan table hover. Nah, stripped untuk yang tiap baris itu berbeda warnanya. Hover jika mouse-nya bergerak ke kolom atau baris, maka akan ada animasinya. Oke, di sini ada kolom keterangan dan proses. Di proses ini ada 3 tombol, berarti jumlah kolom yang kita butuhkan ada 4. Ada kolom untuk keterangan atau tugas, kolom tombol checklist, tombol ubah, dan kolom untuk tombol hapus. Tapi yang di atasnya ini hanya ada 2 kolom, jadi kita pakai di proses pakai close frame atau merge kolom.
atau kita buat dulu baris baru. Untuk table headingnya kita pakai TH, ini bukan TD. Kita bikin 2, dan yang di kolom kedua di call span 3, karena nanti di bawahnya ada 3 kolom. Ini tugas, daftar tugas gitu ya, daftar tugas. Ini proses. Nah, kita bikin data dummy dulu, contoh dummy TD ada 4 ya, 4. Ini misalnya tugasnya tugas matematika. Nah, ini kita pakai link ya, ref link. Ini kita kosongkan dahulu. Ini selesai, kita pakai tulisan dahulu. Ref selesai, ubah, hapus, ubah, hapus. Ini kita masukkan 3 dulu ya, data dummy 2, 3. Jadi kita ganti tugas IPA, tugas IPS. Nah, jadi ada 3, 1 untuk ini heading, kita pisah aja ya, dia pakai T-head. Jadi untuk heading itu pakainya dalam tag head, T-head. Nah, untuk body, T-body. Nah, ini yang tadi data dummy kita masukkan ke data T-body. Nah, ini ada bagian heading table, bagian body table. Ini kita memiliki 3 baris. Oke, kalau sudah, nah ini ada footernya nih di table yang kita masukkan juga. Ini foot namanya, karena beda ya. Kalau yang atas kan 2, ini cuma 1 kolom, jadi TR sama ini TH kita pakai link, kosong dulu, tulisan clear items. Ini kita call span jumlah kolomnya 4. Oke, coba kita jalankan. Ini kita refresh. Nah, sudah seperti ini. Ada yang beda. Oh, ini warnanya. Kita lihat lagi untuk warna hitam. Nah, ini pakai kelas apa nih? Kita contoh aja yang ini. Ini ada kelas, kelasnya T-head dark. Ini kita copy saja dan kita masukkan di baris ini. Nah, seperti ini. Kita refresh lagi. Oh, nggak jalan. Oh, di TR ternyata ya. Kan di TR. Kita letakkannya di TR. Bagian heading table. Masih nggak jalan. Atau kita pakainya TR saja. Nah, di TR kita cari lagi warna untuk table. Nanti ada contohnya kali ya.
Nah ini kita pakai table dark. Nah, ini berarti table dark. Oke, save. Nah, seperti ini. Ya sudah. Oke, baik, kita lanjutkan tutorialnya. Jika sebelumnya kita sudah membuat tampilan seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat proses untuk menambahkan item dan apa yang kita input di dalam teks ini ya juga akan masuk ke dalam database yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, langsung saja kita buka text editor. Nah, untuk menyimpan database, kita setting dahulu ini form actionnya. Untuk form action kita arahkan langsung saja ke file proses underscore simpan .php. Nah, nanti habis itu langsung kita buat file baru, file proses simpan.php. Ini sengaja saya letakkan sejajar dengan file index.php agar lebih mudah. Oke, setelah membuat file kita langsung ketikkan saja scriptnya. Dan tidak lupa kita akan memasukkan file koneksi yang telah kita buat. Masuk ke folder config, masuk ke file koneksi .php. Ini maksudnya kita nggak perlu keluar karena kan tidak masuk folder ini seperti ini. Jadi kita langsung masuk ke folder config untuk mengambil file koneksi yang nantinya file koneksi ini kita gunakan untuk membuka query ke database. Oke, setelah kita inputkan file koneksinya, kita langsung simpan atau masukkan ke variabel sementara, variabel yang dilempar oleh file index ini. Nah, untuk input teks kita beri nama variabel sangat isi tugas. Nama variabel ini bisa bebas, terserah teman-teman. Nah, lalu dari variabel ini kita masukkan ke variabel sementara yang ada di proses simpan sangat tugas. Ini nama variabel bebas. Karena tadi kita menggunakan metode post, kita harus memanggil dengan metode post. Ini nama variabel sebelumnya isi tugas. Nah, ini isi tugas harus sama. Nah, jika sudah, kita langsung buka MySQLi query. Nah, tidak lupa panggil variabel koneksinya karena MySQLi itu perlu variabel koneksi. Koma, langsung kita masukkan query insert data. Query insert data teman-teman bisa lihat dari manual PHP-nya ya. Nah, ini kita langsung masukkan codingannya, insert into nama table. Nama table di sini saya menggunakan tw underscore to do list. Ini kita ketik kolomnya, ada kode isi selesai dan notes. Kode isi selesai notes. Nah, values-nya karena dia kode itu tipenya auto increment, kita kosongkan saja. Dan isi ini kita menggunakan variabel tugas. Nah, karena isi tugas yang dilempar oleh file index akan diterima oleh variabel tugas yang ada di proses simpan. Jadi kita menggunakan langsung saja ketik variabel tugas.
Nah, ini selesai kita kasih isian 0. Jadi ketika dia belum selesai maka masih bernilai 0. Jika sudah selesai nanti akan bernilai 1. Ini kita kosongkan saja notesnya karena belum perlu titik koma. Nah, udah selesai, langsung kita cek apakah ada error dalam query Arno. Lebih dari 1. Jika ada error lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1. Kita lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Maka echo gagal. SQLi underscore error. Harus pakai koneksi. Nah, ini juga sama, koneksi. Oke. Jika berhasil kita tulis echo berhasil. Koma. Nah, sudah, ini form actionnya sudah kita ubah. Lalu kita coba di browser. Kita refresh dahulu. Kita masukkan tugas, misalnya tugas bahasa Indonesia add item. Oke. Karena mengeluarkan berhasil, berarti apa yang kita input berhasil masuk ke database. Ini bisa kita lihat di ppmadmin, kita langsung klik browse saja. Nah, maka ini sudah berhasil tugas bahasa Indonesia dan selesainya bertipe 0. Selesainya isinya 0, jadi dia belum selesai. Oke, bagaimana kalau jika dia berhasil atau gagal, langsung diarahkan ke file index ini. Oke, maka kita kembali ke text editor, ke file proses simpan. Nah, echo ini kedua echo ini kita komentar. Nah, jadi kita langsung tulis header location titik, langsung nama file indexnya index.php. Ini membawa parameter pesan sama dengan baru. Jika dia gagal maka gagal diproses, titik koma. Jika dia berhasil maka berhasil diproses. Nah, seperti ini. Oke, kita coba lagi input data. Kita refresh. Nah, tugas fisika. Kita add item. Nah, maka dia kembali ke file index dengan membawa parameter pesan sama dengan berhasil diproses. Nah, oke, kita lihat lagi di database-nya. Nah, tugas fisika sudah berhasil terinput seperti itu. Oke, sekarang kita langsung ingin menampilkan data asli, bukan data dummy lagi. Oke, berarti kita langsung buka file index.php dan kita fokus di bagian table body-nya. Kita buka file index. Oke, kita fokus di table body ini. Tadinya ada 3 contoh data dummy ya. Ini 2 data dummy kita hapus dahulu biar tidak makan space. Nah, di dalam table body baru kita buka PHP. Kita tutup biar aman. Nah, langsung kita bikin variabel baru, query ambil, query tugas gitu. Query tugas sama mysqli underscore query, langsung tolak koneksi. Tidak lupa kita include dulu koneksinya. Kita
include file koneksi, nah di folder config ya, folder config file koneksi .php. Jadi teman-teman tidak boleh lupa untuk men-include file koneksi ketika ingin menjalankan perintah MySQL query atau yang berhubungan dengan database. Oke, setelah ini kita masukkan query-nya. Untuk query menampilkan data yaitu select bintang, biar lebih cepat. Bintang ini maksudnya mengambil seluruh kolom yang ada di tabel yang kita ambil. Ini kita ambil tabelnya tb underscore to do list. Oke, selesai. Nah, karena ingin menampilkan seluruh data, ini kita harus menggunakan perintah while perulangan. Jadi while kita menggunakan variabel result dari si result tugas sama dengan mysqli underscore fetch underscore array. Ini langsung panggil variabel query tugasnya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita copy baris data dummy-nya sama satu baris, kita cut. Nah, ini kita letakkan di antara ini. Namun sebelumnya kita tutup dahulu PHP-nya. Lalu kita buka lagi untuk yang script PHP. Mengapa kita pisah? Agar memudahkan kita untuk mengetik script. Nah, seperti ini. Jadi ini sebenarnya bukan terpotong ya ini. Jadi ini sebenarnya satu baris, cuma karena ini script PHP dan ini script HTML, jadi kita bisa melakukan seperti ini. Kita tutup dulu script PHP-nya, baru ketikkan script HTML, maka kita buka lagi untuk melanjutkan script PHP-nya. Oke. Setelah ini langsung kita menampilkan datanya. Nah, tugas matematika ini kita langsung ganti dengan echo ini dollar result tugas array, kolomnya, nama kolomnya isi kalau tidak salah. Nah ya, nama kolomnya isi. Jadi kita menampilkan value dari kolom isi ya, di kolom pertama. Untuk kolom kedua tetap, kolom ketiga tetap, kolom keempat tetap. Kita save dahulu, lalu kita jalankan apakah sudah tampil sesuai datanya. Ada 3 data di sini. Kita reload. Nah, ternyata error. MySQL result baris ke 38. Baris 38. Kita lihat apakah ada yang salah. Oh, ini query-nya salah, kurang from. Typo, kurang from, kita reload lagi. Nah, data yang ada di sini yang tampil di tabel yang di bawah sudah sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat proses selesai. Jadi proses selesai alurnya ketika kita klik proses selesai ini, maka notice atau kolom selesai akan yang sebelumnya jadi 0 akan berubah menjadi 1. Nah, jadi saya ulangi, ketika kita mau klik proses selesai ini, itu akan merubah kolom dari data yang kita pilih, kolom selesainya yang tadi yang sebelumnya 0 menjadi 1. Langkahnya seperti ini. Kita fokus di kolom selesai ya. Tadi sama seperti form action tadi, ini kita langsung saja ref ke file proses
underscore selesai titik php. Nah, tidak lupa dengan membawa parameter. Sini saya menggunakan variabel namanya kode sama dengan, nah ini kita harus mengambil primary key dari si tabel yang kita tampilkan datanya. Nah, primary key-nya di yang tabel ini adalah si kode ya kan. Jadi kita akan menampilkan value dari kode ke parameter kode ini. Jadi ini biar beda ya, ini namanya kodenya. Salah kodenya ini sama, pakai cara seperti ini, kita copy paste saja, copy ya, sama dengan, baru kita paste. Nah ini isi diganti primary key dari si table tb to-do list, yaitu kode. Kita save. Nah, jadi ini perintahnya adalah masuk ke file proses selesai.php dengan membawa variabel kodenya yang isinya adalah value dari data tersebut, value kode dari data yang ada di yang kita pilih. Ya, seperti ini. Oke, kita bisa lihat dahulu di sini kita refresh. Nah, jika sudah di refresh maka kita ini arahkan mouse ke proses selesai. Misalnya tugas bahasa Indonesia. Kita lihat di table tugas bahasa Indonesia itu dia memiliki kode 19. Apakah harusnya ini kita selesai, dan teman-teman bisa lihat ke pojok kiri bawah itu ada semacam pemberitahuan ya bahwa ketika kita mengarahkan ke ref, ini ada kita masuk ke proses selesai dengan membawa variabel kodenya yang yaitu 19, karena tugas bahasa Indonesia ini kodenya yaitu 19. Teman-teman bisa sesuaikan dari sini. Nah, tugas bahasa Indonesia memiliki kode 19. Tugas fisika memiliki kode 20. Kita lihat. Nah, kodenya sama dengan 20. Oke, jika sudah seperti ini, kita langsung buat saja file proses selesainya. Sama seperti proses simpan, langsung saja buat file proses selesai .php. Kita buka langsung PHP, kita includekan koneksinya, config koneksi .php. Oke, langsung kita query itu apa simpan variabel yang dilempar tadi yang di index. Kita menggunakan ini, kita simpan kode sama dengan $_get. Nah, ini bedanya. Tadi kodenya. Jadi ketika di URL bisa kita lihat perbedaan metode post dan get. Ketika di URL ini ada tanda tanya seperti ini, nanti atau kalau jika ada 2 itu nanti dia ada seperti dan misalnya kode sama dengan 20 gitu, dan lagi misalnya namanya alamat gitu, dan seterusnya. Itu pasti dia menggunakan metode get. Karena terlihat variabel yang dilempar itu ada di URL, pasti dia menggunakan variabel dengan metode get. Maka di sini kita menggunakan metode get. Beda dengan simpan, kita menggunakan post karena di formnya kita menggunakan metode post seperti ini. Kita kembali ke proses selesai. Jadi setelah kita tampung value code dari kodenya ke variabel kode, langsung kita eksekusi query-nya. Sama MySQLi underscore query sama dengan ini linknya koneksinya, ini update tabelnya, table to do list, set selesai, kolom selesai menjadi 1. Kita pakai kondisi where karena yang kita ubah hanya satu data saja. Where primary key-nya yaitu kode,
sama dengan $kode. Jadi seperti ini skripnya. Jadi ini perintah untuk mengubah data yang ada di table to do list, di mana kolom selesai diubah menjadi 1. Nah, dan kode yang harus sama dengan dari variabel kode. Jadi misalnya yang dilempar yaitu kodenya 19, maka yang berubah data kode 19 yaitu tugas bahasa Indonesia. Nanti dari 0 menjadi 1. Oke. Setelah itu tadi sama seperti proses simpan, kita cek. Ini kita copy paste saja biar cepat. Nah, seperti ini. Langsung kita eksekusi. Ini kita kosongkan. Dari refresh ya. Ini kita mau membuat selesai di tugas bahasa Indonesia. Kita klik, kita bisa browse lagi di PKMadmin. Tadinya kan masih 0 nih. Ketika kita klik proses selesai, maka akan menampilkan berhasil diproses. Berarti seharusnya kolom si tugas bahasa Indonesia ini menjadi 1. Kita refresh ya. Nah, itu 1. Oke, tutup file proses selesai sampai sini. Oke, baik, kita lanjut tutorialnya. Tadi kan kita sudah membuat proses selesai. Sekarang kita akan membuat logiknya. Apabila dia sudah selesai, yang artinya kolom selesainya berubah menjadi 1, maka tulisan ini akan dicoret dan tombol yang tadinya ada 3 akan menyisakan tombol hapus. Jadi kita langsung buka saja file index.php. Kita fokus di bagian ini kolom ketiga dan kolom pertama dulu. Kita fokus di bagian kolom pertama. Oke, jadi di bawah while ini kita akan pakai menggunakan coding PHP yaitu if untuk pengkondisian ya. If ya, jika ini kita copy saja, ini selesai sama dengan 1, maka isi tugas ini kita bikin variabel baru yang akan menampung data yang tercoret atau tidak tercoretnya. Jika sudah selesai, maka ini kita pakai sintak S. Nah, ini kita tutup S-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita isi dengan result tugas isi. Nah, seperti ini. Jadi sintak inilah yang akan membuat tulisan itu tercoret. Nah, jika tidak alias masih 0 si kolom selesainya, maka variabel isi tugas ini kita isi dengan variabel result tugas isi dengan tanpa ada perintah HTML untuk mencoret tulisan. Lalu variabel isi tugas inilah yang akan menggantikan echo yang di kolom keterangan ini. Dan tadinya sebelumnya result tugas isi, kita langsung paste isi tugas. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Jadi jika si result tugas datanya ini kolom selesai sama dengan 1, maka isi dari variabel isi tugas yaitu kolom isi, value kolom isi, dan dengan perintah tulisan tercoret. Bisa kita save aja, lalu kita buka browser, kita refresh. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah bisa lihat perbedaannya. Jika dia belum selesai, maka dia belum ada tulisan dicoret. Nah, lalu kita akan mengubah ini tombolnya. Oke.
Untuk tombol kita fokus di sini, di kolom 3 ini. Nah, jadi yang tadinya sama kita pakai ini. Nah, kita buka dulu PHP. Jadi kita letakkan ini jika sama dengan apa? Jika result tugas sama dengan 1, si kolom selesainya. Nih kita tutup dulu ya if-nya. Nah, jadi kita rapikan dulu scriptnya. Kita rapikan dahulu. Jadi kita akan meletakkan tombol yang jika sudah selesai sama dengan 1. Jika kolom selesai sama dengan 1, jadi kita hanya perlu tombol hapus saja. Nah, ini. Kita hanya perlu tombol hapus saja dengan perintah call span sama dengan 3. Nah, biar tidak ada jarak. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita else kan di sini. Else. Langsung kita update, tutup else-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita di sini ada perintah untuk jika selesai maka hanya kolom hapus saja yang muncul dengan call span dengan merge kolomnya 3. Jika belum selesai maka ketiga kolomnya akan tampil. Kita save lalu kita reload di browser. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kita ketengahin ya dengan pakai kelas text center. Apakah bisa? Nah, bisa. Langsung aja right ya, pojok kanan. Oh, nggak mau nih. Kelas full right juga. Mau juga. Nah, kita text center saja. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kita sudah selesai untuk membuat logika si selesai. Lalu kita lanjut ke hapus. Nah, ini hapus. Atau sebelumnya kita langsung mengeluarkan ini ya, mengganti tombol ini yang belum pakai CSS. Nah. Oke, langkah pertama kita cari CDN dari Font Awesome di Google. Nah, ini kita paling atas pilih. Nah, ini juga paling atas yang almin.css. Ini copy link tag yang kita pastekan di bawah link Bootstrap. Nah, seperti ini. Ini gunanya untuk selain mengambil beberapa font, juga berguna untuk menampilkan icon-icon yang disediakan oleh si Font Awesome. Jadi ini kita menggunakan dua cara. Cara pertama kita bisa mendownload dahulu seperti Bootstrap ini. Kita download dahulu CSS dan JS-nya. Lalu kita masukkan di folder project kita. Lalu kita panggil sesuai nama folder yang diletakkannya. Bisa juga cara dua, kita pakai CDN, cari aja di Google. Misalnya CDN Font Awesome seperti yang tadi kita lakukan. CDN Font Awesome, nanti dia akan menampilkan CDN yang kita butuhkan seperti Bootstrap atau jQuery dan lain-lain. Kita pilih salah satu aja ini. Nah,
kita pakainya almin.css. Oke, ya sudah, kembali ke kolom. Nah, ini jadi setiap href ini yang tadinya pakai tulisan, kita ganti pakai icon. Nah, ini untuk hapus jangan lupa ada dua hapus, jadi harus diubah dua-duanya. Oke, kita blok dahulu tulisan hapus yang atas, kita ganti dengan i kelas sama dengan slash i. Nah, jadi ini seperti ini panjangnya. Jadi yang tadi tulisan hapus tadi kita ganti ini, langsung kita kelas min crash. Nah, teman-teman bisa cari aja di Google misalnya icon font awesome hapus gitu misalnya. Nah, ini teman-teman bisa pakai icon remove, bisa pakai icon Fatras, atau bisa lihat aja di websitenya untuk icon-iconnya. Saya pakai yang Fatras. Kita lihat, nah seperti ini, berubah jadi icon. Lalu si hrefnya jangan lupa kita tambahkan kelas button. Kelas button sama dengan yang kayak kelas add item di atas. Kita copy saja isi kelasnya. Nah, di dalam href ini kita tambahkan kelas, hingga warnanya kita ganti. Misalnya untuk hapus dominan warna merah, yaitu danger kalau tidak salah. Danger, outline danger warna merah. Kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu kita bisa samakan yang hapus yang untuk yang belum selesai. Ini kita kopas saja hapusnya. So kita mengganti A yang di bawah. Nah, seperti ini. Oke. Tinggal kita ubah juga link selesai dan link clear items. Untuk ubah sama kita copy dulu kelas untuk hrefnya. Ubah, ini kita masukkan kelas href, warna info warna biru muda, dan untuk ikonnya pakai ini edit, Fastfa edit. Nah, untuk selesai sama ikonnya misalnya ini cek, centang ya, cek, dan kelasnya hrefnya jangan lupa kelas hrefnya. Nah, ini sebelum tutup href ya, warnanya sukses. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat dahulu. Nah, jadi lebih bagus. Untuk clear item kita tidak pakai icon, tapi kita tetap pakai kelas button. Nah, kita pakai danger biasa sama seperti hapus di atas. Kita pakai danger, set, langsung. Nah, ini kita pakai kelas text center agar posisinya di tengah. Nah, seperti ini. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, lalu kita lanjutkan untuk proses hapusnya. Atau sebelum itu juga kita ini ya, menampilkan notifikasi apabila ada variabel pesan, maka akan muncul notifikasi. Untuk notifikasi sendiri saya menggunakan Suite Alert. Teman-teman bisa cari di Google Suite Alert yang paling atas. Nah,
ini kita sama pakai CDN, kita copy paste saja yang CDN, kita kembali ke file index.php. Nah, ini kita letakkan di bawah tag body. Jadi kalau untuk CSS ada di letak, ada kita letakkan di antara tag head HTML. Untuk script, nah, untuk teks script ini kita bisa letakkan di bawah tag body HTML seperti itu. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Kita lihat di bawahnya. Nah, ini bisa teman-teman bisa pilih sendiri mau yang seperti apa. Saya mau pakai yang ini. Nah, seperti ini. Ini kita copy paste saja. Paste. Di bawah script yang tadi kita CDN with alert, kita buka script lagi. Script. Nah, seperti ini. Nah, langsung kita copy yang dari with alert. Supaya kita refresh ya. Nah, akan muncul. Ini beda loh. Ini kita harus ketika tidak ada parameter pesan, maka notifikasinya tidak boleh muncul. Ini bisa kita menggunakan script PHP sama pakai if, biar lebih mudah. Nah, if ya. Nah, ini set untuk mengecek apakah yang kita cari, variabel yang kita cari ada apa tidak. Nah, di sini kita akan mengecek apakah ada variabel get pesan. Nah, jika ada, maka kita buka. Ini kita tutup if-nya. Nah, seperti ini, jangan lupa. Nah, saya lebarkan ya. Nah, jadi jika ada variabel pesan, maka muncul notifikasi. Nah, ini kita ganti informasi. Nah, isi dari notifikasinya yaitu echo dari si parameter pesan. Echo. Nah, seperti ini. Ini pakai sukses tidak apa. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kita coba ya. Tadi kan kalau gini kita refresh maka muncul notifikasi. Apakah masih ada? Nah, sudah tidak ada. Nah, coba kita tambah data ya. Masukkan data. Karena tugas matematika. Add item. Nah, berhasil diproses. Karena muncul notifikasi karena ada variabel parameter pesan. Seperti itu. Kalau kita hapus parameternya, maka tidak muncul notifikasi. Nah, sekarang lanjut kita untuk proses hapusnya. Nah, kita kembali ke file index, kita fokus di salah satu tombol dulu ya. Nanti sama ke bawah, yang antara hapus atas sama hapus bawah sama. Jadi ini kita yang hapus sama seperti proses selesai dan proses simpan. Harusnya kita langsung arahkan ke proses hapus. .php dengan membawa variabel kodenya yang isinya yaitu primary key dari table. Nah, ini kita pas saja untuk singkat waktu ya, pas. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya sama untuk href form itu sama, tinggal kita arahkan saja ke file mana dan membawa variabel apa. Nah, lalu kita bikin file proses hapus. File proses hapus .php. Isinya sama seperti proses selesai, kita kopas saja. Nah, yang membedakan hanya ada di query-nya. Kalau ubah data kan pakai update ini. Nah, kalau
hapus, tinggal kita ganti menjadi delete nama tabelnya yang mau kita hapus datanya, delete tb underscore oke from delete from salah. Kita coba aja nanti, jangan lupa pakai where. Udah sesimpel itu proses hapus. Coba kita coba ya, kita refresh, kita hapus yang ini. Nah, berarti berhasil diproses. Nah, akan hilang otomatis. Nah, sekarang bagaimana ketika kita ingin menghapus? Ini ada notifikasi dulu, konfirmasi apakah hapus atau tidak. Kita kembali ke Sweet Alert websitenya. Kita cari yang ini. Nah, di atas Advanced Examples ini examples, kita preview. Nah, seperti ini. Nah, ini kita copy paste, kita copy, kita letakkan di paling bawah, masih di dalam teks script ya. Letakkan ini. Oh, kita bikin function. Nah, function hapus data. Ini parameternya, ini saya pakai variabel a aja gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita komen. Oke. Sekarang kita kasih untuk yang href hapus. Setelah class kita letakkan on click. Tadi nama fungsinya hapus data ya, hapus data. Ini event. Nah, seperti ini. Ini hapus data, event. Nah, jadi lalu kita bisa lihat saja itu yang sudah saya buat contohnya. Nah, ini kita copy, ini biar cepat ya. Nah, ini jadi ini EV. Nah, jadi karena function hapus data ini di atas kan ininya event ya, parameter yang di bawahnya event. Nah, ini dia kita pakai jadi ev titik prevent default. Nah, ini variabel yang URL isi dari href yang ada di tadi, href hapus tadi. Nah, href hapus tadi. Lalu ini kita copy, kita masukkan di if will delete. Nah, if will delete kita langsung pakai window.location.href sama dengan ini. Nah, jadi ini maksudnya ketika si hapus itu diklik, maka dia akan melempar parameter event dari si a itu, href tadi. Maka lalu
Agar mendapatkan hrefnya menggunakan perintah ini, value dari hrefnya, dari value ini dimasukkan ke variable URL to redirect dan akan dipindahkan apabila ketika konfirmasi hapusnya diklik OK, maka dia akan pindah ke proses hapus. Kita refresh ya. Ini tadinya kan ketika kita klik hapus langsung kehapus ya, kalau kita klik hapus, nah, muncul ini, kita cancel, nah, tidak jadi hapus, atau ketika kita klik OK maka dia akan berhasil hapus. Nah, seperti itu. Nah, ini kita langsung copy paste yang bawah, hapus bawahnya kita samakan dengan hapus yang di atas ya. Jadi tadi ada tambahan on click, ya kan, ada tambahan on click setelah kelas, ada tambahan href, isi hrefnya kita isi. Nah, seperti ini. Ini kita refresh lagi, kita mau hapus yang tugas MTK, apa, berhasil. Terus tambah tugas IPS, add item, nah, berhasil. Oke, selanjutnya selesai sudah, hapus per item sudah, lalu kita hapus keseluruhan data. Ini lebih simpel lagi, sama dengan prosesnya seperti proses hapus, hanya membedakan ketika proses hapus satu data ini itu menggunakan where kan ya di query-nya. Jika kita clear item menghapus seluruh data itu tidak perlu pakai where, jadi sama perintahnya kita tambahkan on click juga langsung ya. Ini sama, kita tambahkan on click di clear items setelah kelas, hrefnya juga sama, jadi kita bikin file baru. Nah, kita bikin file baru, proses hapus underscore semua. Nah, dengan parameter yang dilemparnya sama seperti selesai dan action yang lainnya. Oke, kita bikin file baru dengan nama proses underscore hapus underscore semua php yang isinya mirip seperti proses hapus, hanya membedakan di query-nya, dia tidak perlu pakai where. Oh ya, dan parameter juga tidak perlu, jadi yang di href tadi itu tidak perlu pakai parameter lagi. Ini kita hapus saja parameternya, jadi langsung ke file proses hapus semua, tidak perlu melempar parameter apapun. Nah, kita refresh. Nah, sudah ke arah ke proses hapus semua. Kita klik clear items, di cancel, tidak jadi hapus. Kita klik OK, maka akan menghapus seluruh data. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita tinggal menyelesaikan proses ubah. Nah, ini kita isi dulu ya, tugas MTK. Nah, ini tugas Indo misalnya. Nah, sama untuk proses ubah, hanya berbedanya ketika ketiga proses ini kan langsung arahnya ke proses aksinya masing-masing ya. Misalnya hapus, jadi dia langsung ke proses hapus. Nah, untuk ubah ini dia tidak seperti itu. Ketika dia diklik ini, maka akan muncul form sama seperti ini, cuma membedakan tidak ada tabel di bawahnya. Oke. Jadi langkah selanjutnya kita buat dahulu file baru. Kita buat file baru, ini ubah.php. Nah, ubah.php. Nah, isi dari ubah.php ini hampir sama, hanya membedakan tidak ada tabelnya. Nah, dan tidak ada fungsi script nih. Jadi ini kita ketik ya HTML5 misalnya.
Nah, ini sama, ini sama, bodinya juga sama. Jadi di body kita juga kita copy dari div container ya. Dari index kita copy langsung, kita masukkan ke body ini. Nah, untuk di bagian tabelnya kita hapus. Di bagian tabel kita hapus. Nah, seperti ini. Tulis. Ini nama variabelnya juga sama. Nah, membedakan ada di proses action ya, form actionnya kita ganti jadi form proses ubah. Nah, ini kita ganti change item. Nah, lalu ketika kita mau ubah data tugas Indo ini, maka ketika masuk form ubahnya, di isian tugasnya sudah ada tulisan tugas Indo. Nah, jadi itu kita ambil data parameternya dahulu. Ini saya letakkan file PHP-nya di script PHP-nya di bawah text center ya. Sebenarnya bisa di mana aja, di paling atas juga bisa. Ini saya letakkannya di bawah text center. Ini kita ambil dulu parameter kodenya ya. Score get parameter kodenya kita ambil. Lalu untuk menampilkan data harus menggunakan query. Nah, query berarti kita juga memerlukan file koneksinya. File koneksinya berarti config file koneksi .php. Nah, lalu sama seperti yang menampilkan data, kita pakai query ya, variabel misalnya query ambil ini mysqli underscore query sama ini koneksi sama seperti yang lainnya. Ini query sama select bintang from tb underscore to do list. Yang membedakan ini kita pakai where. Nah, sama seperti proses hapus, proses selesai pakai where. Primary key-nya apa? Nah, ini variabel kode yang menampung value dari kodenya tadi. Nah, bedanya ini kita tidak perlu pakai while karena hanya mengambil satu data saja. Kita langsung variabel result, misalnya result ambil, langsung mysqli fetch array, langsung query ambil. Nah, lalu ini kita tambahkan value di input type text. Setelah placeholder kita tambahkan value isi dari teksnya, yaitu berupa echo result ambil. Ini kolomnya isi yang ditampilkan. Oke, jadi ada tambahan value, ada tambahan query, ada perubahan di prosesnya, proses ubah action, dan di buttonnya. Kita ke indeks lagi. Setelah di indeks kita fokus di proses ubah ya, di table yang proses ubah. Hrefnya sama seperti yang lainnya, hanya membedakan langsung ke file ubah. Nah, seperti ini. Ini sama kodenya. Nah, kita kembali ya di sini. Nah, kita klik, saya mau merubah yang tugas Indo. Klik. Nah, seperti ini. Nah, mengapa tidak ada tampilannya? Sudah bagus karena diubah ini belum
belum diambil link CSS dari Bootstrap-nya. Jadi kita ambil aja yang Bootstrap, karena tidak memerlukan icon, kita letakkan saja link Bootstrap-nya di sini. Lalu kita load, akan berubah seperti ini. Lalu ketika klik change item, maka dia akan pindah ke proses ubah. Ini sama seperti proses simpan atau proses yang selesai tadi. Jadi kita bikin file baru namanya proses_ubah.php. Nah, isinya ini kita samakan saja dengan proses selesai. Jadi kita copy paste saja ke proses ubah. Nah, ingat untuk yang form ini karena menggunakan metode post, maka harus pakai post juga. Ini isi tugas yang dilempar ya. Jadi ini kita ganti menjadi post. Nanti kita ambil variable value dari isi tugas. Ini kita ganti menjadi tugas gitu ya, membedakan. Nah, jadi ini update. Nah, yang tadinya selesai, tadi ini kita jadi isi ininya tugas ya, tugas. Oh iya, ini lupa untuk kodenya. Berarti di form ubah ini, di file ubah, kita memerlukan si kode dari yang mau kita ubah. Nah, di HTML form itu ada namanya input type hidden. Ini bedanya, dia tidak akan tampil, input type ini tidak akan tampil di form ini, tidak seperti teks atau button ya, jadi dia tersembunyi. Nah, jadi kita sama, ini variabelnya adalah kode ya, dan value-nya sama. Ini tinggal diganti yang tadinya itu jadi kode untuk primary key-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di specs ini ya, di inspect, dia input type hidden ada nih. Nah, input type hidden dengan variabel namanya kode, value-nya 24. Sama seperti yang ini, kode 24. Jadi input type hidden ini tidak akan tampil di sini. Tidak seperti input type text atau input type submit atau button. Oke, karena sudah ada variabel kode, kita panggil juga variabel kodenya. Kode kita ganti di sini, kode boleh sama. Nah, jadi kita sudah ada variabel kode. Nah, ininya sama, bawahnya. Oke, langsung kita eksekusi. Kita refresh dulu. Nah, ini kita misalnya ganti. Tadi kan tulisannya seperti ini. Saya mau ganti jadi tugas yang lebih bagus. Terus ada change item. Nah, berhasil diproses dan tugas bahasa Indonesia berubah. Seperti itu. Kita coba yang MTK. Kita ganti jadi tugas matematika. Kita klik change item dan selesai. Oke. Mantap. Misalnya ini sudah selesai ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk tutorial membuat aplikasi to-do list ini mungkin hanya ini saja yang bisa saya share ya. Jadi teman-teman bisa kembangkan lagi dan dicoba lagi. Mungkin teman-teman bisa menggunakan icon lain atau button yang lain untuk lebih bagus lagi tampilannya. Seperti itu untuk dari saya. Sekian, apabila ada kata-kata yang tidak jelas maupun kurang, bisa mohon dimaafkan. Oke, selamat mencoba teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.